Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan menyajikan teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai, yang pertama ada menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan data gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan, dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Baik, kita langsung masuk ke dalam materinya. Struktur teks deskripsi. Apa itu struktur? Struktur merupakan kerangka bagian dari suatu teks tersebut. Nah, dalam struktur deskripsi itu dibangun atas 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Intinya identifikasi adalah pernyataan umum tentang objek. Jadi masih secara umum tentang objek tersebut. Misalkan kalau tentang rumah masih secara umum. Rumahnya itu alamatnya di mana, warnanya apa. Kalau tentang wisata sama juga, nama wisatanya apa. Nah gitu ya, masih secara umum. Sedangkan yang kedua, deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna seperti apa objek yang dilihat, warna, kesan penulis. Jadi deskripsi bagian ini berisi secara detailnya tentang objek tersebut. Tidak, misalkan di dalam menerangkan tentang rumahku. Nah, dirinci di dalam rumahnya itu ada apa aja. Ada berapa kamar mandi, ada berapa kamar tidur, ada berapa kamar ruang makan, dan di dalam kamarnya tersebut dirinci kembali ada apa saja dan warnanya seperti apa. Nah, itulah dirinci sesuai dengan subjektif atau sesuai dengan pandangan sang penulis. Perincian juga dapat berisi apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara itu, penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek, seperti yang contoh kemarin tuh ya. Yang ketiga, penutup. Berisi kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek. Kita coba ya menelaah struktur dari contoh teks deskripsi berikut. Ini ada contoh teks deskripsi rumah Anita. Rumah Anita terletak di Jalan Melati nomor 56. Dari depan rumahnya terlihat teras begitu luas. Warna rumahnya cukup mencolok, yaitu merah. Ketika kita masuk ke rumah, terlihat ruang tamu yang sederhana. Di dalam rumahnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, 1 meja makan. Setiap sudut rumah dipenuhi hiasan tembok. Nah, coba ini teks ini menerangkan mengenai ya rumah Anita. Tujuannya menjelaskan kondisi rumah Anita. Bagiannya ada apa saja? Bagian dari teks ini mengenai alamat, warna rumah, dan jumlah kamar di dalam rumah Anita tersebut. Lalu coba kita telaah strukturnya. Masih ingat kan tadi struktur itu ada yang pertama identifikasi, deskripsi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Nah, untuk identifikasi ini berada di paragraf pertama, yaitu rumah Anita terletak di Jalan Melati nomor 56. Nah, bisa dilihat ini masih secara umum, rumah Anita terletak di Jalan Melati nomor 56, masih menerangkan secara umumnya. Sedangkan deskripsi bagiannya itu terdapat di paragraf 2. Ketika kita
memasuki rumah, terlihat ruang tamu yang sederhana. Di dalam rumahnya terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 meja makan. Setiap sudut rumah dipenuhi hiasan tembok. Nah, di dalam paragraf 2 ini lebih diperinci lagi dari sang penulis tersebut, merinci bagian-bagian dalam rumah tersebut. Seperti itu. Nah, jenis pengembangan deskripsi. Yang pertama ada deskripsi bagian berdasarkan ruang. Kedua ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, cara menyusun teks deskripsi atau cara menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan dan buat judulnya. Kira-kira apa nih? Misalkan tentang rumah atau tentang sekolah atau tentang ibuku atau sahabatku. Kalian tentukan dulu apa objeknya yang mau kalian deskripsikan. Lalu yang kedua, membuat kerangka bagian yang dideskripsikan. Yang ketiga, mencari data dari subjek yang ditulis. Jadi lihat, jangan asal nulis tapi sesuai dengan fakta yang ada. Yang keempat, menyusun kalimat menjadi paragraf pembuka, deskripsi, dan penutup. Yang kelima, memerinci bagi objek suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Cukup sekian materi hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.